Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Gimana, Pak. gimana nih kabarnya? Pada sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak, sehat. Bugar sekali. Alhamdulillah, kalau pada sehat semuanya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur tata letak. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip tata letak. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke pengertian layout atau tata letak yang sudah dibahas minggu lalu. Nah, dari teman-teman di sini ada yang bisa menjelaskan nggak tentang pengertian layout yang sudah dibahas minggu lalu? Gimana dari teman-teman, ada yang masih ingat? Boleh, nah Ilham boleh. Masih ingat nggak tentang pengertian layout atau tata letak? Boleh, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Tata letak ya, Pak. Nah, tata letak ini itu atau layout ini itu merupakan susunan yang memadukan unsur-unsur komunikasi desain grafis gitu, Pak. Kayak gitu, Pak. Oke, bagus ya, nah Benar Ilham nggak, berarti Pak? masih benar nih Ilham. Berarti masih ingat sama penjelasan yang kemarin ya. Nah, sini Bapak akan jelaskan lagi. Jadi pengertian layout atau tata letak itu adalah susunan yang memadukan unsur-unsur komunikasi desain grafis. Dengan tata letak yang baik, dapat menghasilkan suatu desain atau media yang efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan terhadap khalayak ramai. Selanjutnya, nah prinsip-prinsip tata letak. Menurut Tom Lindsay dalam bukunya yang berjudul Design Principle for Desktop Publishing, prinsip-prinsip tata letak pada desain grafis ada 5, yaitu yang pertama ada prinsip proporsi, lalu yang kedua ada prinsip keseimbangan, lalu ada prinsip kontras, irama, dan yang terakhir ada prinsip kesatuan. Nah, pertama kita akan membahas tentang prinsip proporsi. Jadi proporsi dalam desain grafis merupakan sebuah perbandingan antara bagian yang satu dengan yang lainnya, dan antara setiap bagian atau elemen dengan keseluruhan pada suatu tata letak desain grafis. Bisa dilihat dari gambar di samping, di sini ada gambar orang, yang di kiri ini adalah bentuk yang proporsional. Nah, yang di kanan ini adalah bentuk yang tidak proporsional, karena besar kepalanya ini sama dengan besar badan, jadi tidak proporsional. Lalu yang selanjutnya ada prinsip keseimbangan. Nah, yang selanjutnya ada prinsip keseimbangan. Jadi, setiap karya desain grafis harus dapat mengkomunikasikan informasi secara jelas sekaligus estetis. Hal itu memerlukan keadaan keseimbangan pada unsur-unsur yang ada di dalamnya, agar tujuan tersebut dapat tercapai. Keseimbangan akan lebih terlihat ketika Anda menyatukan pandangan pada sebuah desain secara keseluruhan, sehingga tidak tertangkap kesan berat sebelah, penuh sebelah, ramai sebelah, dan seterusnya. Sehingga keseimbangan atau balance secara visual dapat diartikan kondisi yang sama berat. Nah, pada desain poster di samping ini kita lihat sudah menerapkan prinsip keseimbangan, di mana dia meletakkan si objeknya persis di tengah. Nah, untuk yang selanjutnya ada prinsip kontras. Nah, prinsip kontras yaitu adanya perbedaan yang mencolok pada beberapa unsur terletak, sehingga dapat menarik pembaca untuk melihat ke elemen yang mencolok tersebut. Biasanya kontras ini diterapkan pada elemen yang penting. Kontras juga dapat Anda lakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan menggunakan warna yang berbeda sehingga lebih mencolok, ukuran foto atau ilustrasi dibuat besar di antara yang kecil, menggunakan pemilihan font yang berbeda, tipe font maupun ukurannya, mengganti irama serta arah juga dapat kita lakukan. Nah, pada gambar poster di samping ini kita bisa lihat tulisan The Dark Knight Rises ini ditulis lebih besar dibandingkan dengan font di bawahnya. Nah, selanjutnya ada prinsip irama. Nah, tapi sebelum kita masuk ke prinsip irama, Bapak mau bertanya dulu kepada Narafi, tadi 3 prinsip yang sudah dijelaskan apa saja? Yang dijelaskan sebelum irama ini. Apa, Pak?
Tiga prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya apa saja? Sebentar, Pak. Oke. Pak, saya mau bantu, boleh? Satu aja sih. Boleh, Lam. Kalau tadi T, itu ada kontras, Pak. Oke, bagus, Ilham. Gimana, Saya, Pak. Raffi udah ingat? Sudah, Pak. Sudah ingat, Pak. Oke. Dua lagi apa tadi? Proporsi. Ya. Belum di-unmute, Raffi. Oh, Proporsi sama satu lagi. keseimbangan bukan, Pak? Oh iya, benar. Oke, kita lanjut ya ke prinsip selanjutnya. Jadi, selanjutnya ada prinsip irama. Nah, prinsip irama adalah pola tata letak atau layout yang dibuat dengan melakukan pengulangan unsur-unsur tata letak secara teratur agar menciptakan kesan yang menarik. Bisa kita lihat dalam poster di samping ini, garis merah ini diletakkan berulang-ulang ya, yang membentuk sebuah irama. Nah, selanjutnya dan yang terakhir ada prinsip kesatuan atau keselarasan. Nah, prinsip kesatuan ini merupakan keteraturan tatanan antara satu elemen grafis dengan yang lainnya, yang menciptakan keselarasan dan keserasian. Bidang atau bentuk yang sama membuat desain terlihat stabil dan menciptakan keserasian. Namun, seringkali desain akan terlihat monoton apabila terlalu banyak kesamaan unsur grafis. Desain akan terlihat lebih menarik, dinamis, dan tidak monoton ketika menampilkan adanya sedikit perubahan unsur-unsur grafis. Misalnya, perubahan ukuran dan volume bidang, jenis huruf atau penambahan warna yang dapat menambah atau mengurangi berat objek. Dengan adanya perubahan kemiripan objek, maka desain akan terlihat lebih bervariasi. Nah, pada media yang mempunyai banyak halaman seperti brosur atau katalog, kesatuan dapat diciptakan dengan pengulangan warna, penggunaan jenis huruf dalam family yang sama, atau pengulangan elemen visual yang lain. Kesatuan juga harus diterapkan pada media yang bervariasi sehingga ada hubungan antara aplikasi yang satu dengan yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian ya materi tentang prinsip tata letak. Nah, selanjutnya Bapak mau mereview materi yang sudah Bapak jelaskan tadi.